Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 pekan sudah, kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung terendam banjir. Murid sekolah dasar di Subang jalani ujian sambil ditemani banjir pasang air laut. 2 pencuri uang kotak amal Masjid Kabupaten Bogor babak pelur dihajar warga. Banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat hari Sabtu berangsur surut seiring turunnya ketinggian air sungai Cibet dan sungai Citarum. Warga mulai membersihkan rumah yang sempat terendam banjir. Banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang mulai surut Sabtu lalu. Meski masalah banjir beres, warga masih punya masalah lain yaitu membersihkan rumah mereka. Dampak dari meluapnya Sungai Cibeet ini menyisakan material lumpur di dalam rumah, khususnya Dusun Pengasinan dan Dusun Kampek. Sejumlah perabotan pun rusak karena banjir yang terjadi pekan lalu. Habis Pak ya? Habis ya, udah langganan banjir sini. Ketinggian berapa nih Pak rumah Bapak waktu? 2 meter sini. Oh 2 meter Pak. Terus kita sekarang ya mudah-mudahan pekerjaan sekarang Pak Haji Aep dengan masalah ini mudah-mudahan lah ini diperhatikan. Banjir dari tahun 2007 banjir sampai sekarang. Langganan banjir Pak ya? Langganan banjir. Banjir luapan Sungai Cibeet dan Citarum merendam permukiman pada Kamis pekan lalu. Ketinggian air mencapai 50 hingga 100 cm. Akibat banjir, 228 rumah terendam dan 915 jiwa terdampak. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Banjirop yang kembali menerjang pesisir Pantura Subang membuat puluhan murid terpaksa ujian sekolah ditemani banjir. Tak hanya banjir, sekolah negeri itu hanya punya 2 dari 6 ruangan yang bisa dipakai sementara sisanya rusak. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Begitulah ujar Nelson Mandela. Namun bagaimana jika tempat menempuh pendidikan itu malah kebanjiran? Ya, murid SD Negeri Mayangan Desa Legon Wetan, Kecamatan Legon Kulon, Subang ini tak hanya menghadapi ujian sekolah, tetapi ujian kehidupan. Mereka harus melawan rasa dingin pada kaki yang terendam, dan di waktu bersamaan harus berkonsentrasi menjawab soal ujian. Pihak sekolah terpaksa memakai 2 ruangan yang terendam banjir karena tak ada lagi ruangan kering. Mirisnya, kelas yang terendam ini harus digunakan bergantian untuk ujian karena kelas lain juga rusak. Ini sekarang kan sedang mengadakan ulangan. Jadi mau nggak mau kita harus memakai 2 ruangan yang terendam air pasang. Kenapa nggak di tempat yang lebih tinggi gitu? Karena tidak ada lagi ruangan, Pak. Ya semoga pemerintah ada perhatiannya untuk sekolah kami. Sudah beberapa pekan terakhir sekolah ini kebanjiran dari pasang air laut. Bahkan pihak sekolah terpaksa menggunakan satu kelas untuk 2 ujian sekaligus. Namun jika terus seperti ini, pihak sekolah akan menerapkan jadwal kelas bergantian. Kebetulan kalau hari ini kita menggunakan gabung kelas, jadi satu kelas itu ada dua kelas, satu ruangan 2 kelas. Kalau seandainya dirasakan kurang nyaman, mungkin besok dan seterusnya kalau keadaan banjir seperti ini akan kita pergunakan shift. Jadi kelas rendah 1, 2, 3 itu pagi hari, kelas 4, 5, 6-nya di siang hari. Sudah beberapa minggu kemarin karena mungkin cuaca hujan yang cukup deras, digabung juga dengan kondisi rob yang tidak pernah henti di pulau ini. Di sekolah ini terdapat 6 ruangan termasuk ruang guru. Namun yang bisa dipakai hanya 2 ruangan karena sisa ruangan lain dalam kondisi rusak dan tak layak digunakan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Kita beralih ke berita pilkada, ditemukan indikasi pelanggaran warga di Desa Warnajati, Kabupaten Sukabumi menggelar pemungutan suara ulang pada hari Minggu kemarin. PSU terpaksa dilakukan karena ada seorang warga yang mencoblos hingga 2 kali.
Minggu pagi, warga desa Warnajati, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi harus kembali meluangkan waktu untuk pilkada. Mereka yang terdaftar di tempat pemungutan suara 05 kembali menggelar pemungutan suara ulang usai ditemukan indikasi pelanggaran pemilu. Di hari pencoblosan lalu, pada 27 November, terindikasi ada satu warga atas nama Abdul Rosid memiliki 2 undangan. Pria 66 tahun ini kemudian menggunakan 2 undangan tersebut untuk 2 kali mencoblos. Padahal dalam aturan pemilu, 1 orang hanya 1 kali mencoblos. Kejadian itu diketahui petugas Panwascam dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Membawa 2 surat undangan seperti itu, sehingga pada saat pencoblosan ini yang beliau ini mencoblos yang pertama kalinya mencoblos, tapi tidak di seperti normal seperti biasanya, tapi pada saat keluar diminta lagi untuk coblos kedua kalinya seperti itu, sehingga ditemukan bahwa ada indikasi 1 nama mencoblos 2 kali. Saat didalami Bawaslu, ternyata pemilih itu memiliki 2 nomor induk kependudukan yang berbeda karena terdapat perbedaan huruf pada Y dan I dalam nama Rosid. Perbedaan itu tak terdeteksi saat proses pencocokan dan penelitian sehingga tercatat 2 kali di DPT. Kita akan kaji lagi berkenaan dengan proses pemutahiran data pemilihnya. Jadi dari awal kita akan runtut lagi riwayat proses pemutahiran data pemilih dari mulai proses coklit oleh Pantarli, apakah yang bersangkutan dilakukan proses coklit, kemudian bagaimana mekanisme pemutahiran data pemilih ketika proses coklit sampai dengan penetapan DPS dan DPT. Ada 525 DPT dan 12 DPTB yang ikut dalam PSU. Adanya PSU ini berdampak pada penunggakan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Dari 47 kecamatan, baru 21 kecamatan yang menyelesaikan pleno rekapitulasi hasil pilkada. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Tempat pembuangan akhir sampah ilegal di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor resmi ditutup. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang menelusuri pemilik izin kawasan untuk dimintai pertanggungjawaban. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel dan menutup paksa tempat pembuangan akhir sampah ilegal di Desa Kembang Kuning, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. TPA seluas 6 hektare ini menampung sedikitnya 41.000 ton sampah per hari tanpa izin. Berdasarkan pengawasan penyidik lingkungan hidup, sampah di TPA ini berasal dari sumber komersial seperti pusat perbelanjaan. KLH saat ini sedang menelusuri pemilik izin kawasan untuk dimintai pertanggungjawaban. Sampahnya di angka 41.000 ton sekira itu, dan ini tanpa ada izin dari manapun. Berdasarkan pengawasan teman-teman penyidik dan pengawas lingkungan hidup, terindikasi sumber-sumber sampah sebagian dari point source atau kawasan ataupun pemilik izin, dan kita sedang telisik untuk mempertanggungjawabkan juga. Kemudian kepada pelakunya ini kami sedang dalami, dan insya Allah dalam waktu segera kita akan naikkan ke penyidikan untuk mengambil. Tempat pembuangan akhir sampah ini sejak lama dikeluhkan oleh warga, sebab TPA mencemari lingkungan karena sering mengeluarkan aroma tak sedap. KLH akan memanggil pemerintah Kabupaten Bogor terkait pengelolaan TPA ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Hanif pun berharap Dinas Lingkungan Hidup tingkat provinsi, kabupaten, kota turut bergerak menertibkan TPA ilegal. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.